Assalamualaikum. Sebelumnya, Miss ucapkan selamat kepada peserta didik kelas 7 yang kini masuk di kelas 8 dimanapun kalian berada. Meskipun dalam kondisi pembelajaran jarak jauh dikarenakan pandemi, Miss harap kalian tetap semangat. Kenapa? Karena di bangku kelas 8 ini kalian akan mempelajari banyak hal yang menarik dari sains. Bab pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang gerak pada makhluk hidup. Sebelum kita lanjut, Miss ingin bertanya nih, apakah kamu pernah menyentuh daun putri malu? Apa yang terjadi jika daunnya disentuh? Bagaimana jika daun putri malu tersebut dirangsang dengan panas atau dingin? Atau misalnya, pernahkah kamu melihat laju pertumbuhan tanaman buah markisa atau tanaman yang merambat lainnya? Apa yang terjadi jika ada sebatang kayu yang didekatkan pada tanaman tersebut? Bagaimana jika tidak didekatkan kayu tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, simaklah penjelasan tentang macam-macam gerak pada tumbuhan. Stay tune terus ya. Check it out. Gerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Tidak hanya hewan, manusia saja yang bergerak, tumbuhan pun bergerak. Namun terkadang kita tidak menyadarinya. Gerak pada tumbuhan berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Apakah perbedaan dari masing-masing gerak tersebut? Oke, jadi gerak endonom atau disebut juga dengan gerak spontan adalah gerak tumbuhan yang tidak memerlukan rangsang dari luar atau tidak diketahui penyebab luarnya. Rangsangan pada gerak endonom diduga berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contoh, kalian tahu tanaman Hydra verticillata? Tanaman hias perairan yang biasa ada di akuarium. Gerak pertumbuhan daun tanaman tersebut memutar ke atas dan pergerakannya itu spontan dan diduga berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gerakan sitoplasmanya ya. Yang kedua, gerak higroskopis adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel, sehingga terjadi pengurutan yang tidak merata. Contohnya, merekahnya kulit polong-polongan saat kekurangan kadar air, atau pecahnya kulit polong-polongan saat kekurangan kadar air. Ya. Yang ketiga, yaitu gerak esionom, adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. Gerak esionom dibedakan menjadi gerak tropisme, nasti, dan taksis. Oke, ini saya bedakan ya menjadi 3 ya. Apa masing-masing gerak tersebut perbedaannya? Jadi kalau nasti itu tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kalau tropisme dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Dan taksis itu gerak seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jadi ya bergerak itu seluruh tubuhnya gitu ya. Nasti. Yang pertama ada fotonasti. Ini ada macam-macamnya untuk nasti juga kan rangsangannya berbeda-beda ya. Yang pertama ada fotonasti. Berasal dari kata foton ya, yang berarti cahaya. Contohnya mekarnya bunga pukul 4. Walaupun rangsangannya cahaya, tapi gerak mekarnya bunga tidak ke arah cahaya. Mekar ya mekar saja di saat sore pukul 4 hingga pagi keesokan harinya akan menutup lagi. Seperti itu ya. Sedangkan fototropisme ini masih sama rangsangannya berupa cahaya namun dipengaruhi oleh arah datangnya ya. Pernahkah kalian melihat pohon yang pertumbuhannya bengkok? Bengkoknya suatu pohon itu pasti ke arah cahaya. Ini berkaitannya dengan hormon auksin yang lebih detailnya akan kalian pelajari nanti di kelas 9 ya. Jadi membeloknya itu ke arah cahaya ya. Untuk fototropisme, ketika cahaya sumbernya dari kanan, penyinaran yang lebih banyak dari arah kanan, maka si pohon itu akan belok ke arah kanan gitu ya. Nah, itu bedanya fotonasti dengan fototropisme. Kalau tadi bunga pukul 4 mekar ya mekar saja. Mekarnya itu tidak ke arah sumber cahaya itu datang ya. Lalu ada fototaksis. Nah, kalau fototaksis ini adalah contohnya gerak kloroplas ke arah cahaya. Hal ini akan tampak perbedaan warna daerah sisi daun yang terkena cahaya dan kurang terkena cahaya.
Kloroplas ini bergerak ke arah cahaya sehingga warna daun akan berwarna hijau karena kloroplas ini memiliki kandungan klorofil atau zat hijau pada daun. Oke, kita balik lagi ke nasti. Nasti selanjutnya ada seismonasti atau tigmonasti, yaitu gerak nasti yang terjadi akibat rangsangan sentuhan atau getaran ya. Contohnya adalah gerak menutupnya daun putri malu atau nama latinnya Mimosa pudica. Ketika disentuh dia akan menutup ya, karena ada sentuhan ya. Lalu ada tigmotropisme. Ditropisme, tigmo artinya sentuhan ya. Contohnya membelitnya ujung batang pada seluruh tanaman. Jadi saat didekatkan sebuah batang, maka ujung batang seluruh akan mendekat dan merambat melilit ya. Nah, ini adalah bagian dari gerak tumbuhan karena adanya sentuhan ya. Lalu yang nasti ada niktinasti. Niktos artinya malam, berarti gerak nasti yang terjadi akibat pengaruh gelap. Contohnya adalah gerak tidur dan lekukan daun dari tumbuhan polong-polongan ya. Keempat ada termonasti. Term artinya suhu. Jadi termonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Contohnya mekarnya bunga tulip ketika suhu udara naik. Yang terakhir adalah nasti kompleks. Nasti kompleks merupakan gerak nasti yang disebabkan lebih dari satu rangsangan. Contohnya gerak membuka dan menutupnya stomata. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor ya, baik itu cahaya, air, nutrisi, dan tempatnya. Tropisme selanjutnya yang ketiga itu adalah hidrotropisme. Hidro artinya air, yaitu gerak akar menuju tempat yang berair. Jadi jangan heran misalnya melihat akar yang kedua sisinya beda panjang. Hal itu bisa disebabkan karena resepan air kedua sisi akar tersebut berbeda ya. Jadi intinya si akar akan mendekat atau bergerak ke arah sumber air. Lalu ada geotropisme. Geo artinya bumi, yaitu gerak akar tanaman menuju pusat bumi atau disebut dengan geotropisme positif, dan gerak batang daun menjauhi pusat bumi, geraknya ke atas, maka disebut geotropisme negatif ya. Lalu taksis, ada kemotaksis ya. Kemo artinya kimia, maka kemotaksis merupakan gerak taksis yang disebabkan rangsangan kimia. Contohnya gerak sel spermatozoid menuju sel telur. Jadi ada zat yang dikeluarkan tumbuhan betinanya mengeluarkan zat kimia, maka sel spermatozoid akan tertarik ke dalamnya. Jadi nasti, tropisme, dan taksis ini adalah gerak esionom, yaitu gerak tumbuhan karena ada pengaruh rangsangan. Perbedaannya, kalau nasti tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, sedangkan tropisme dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Dan taksis selain dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, juga yang bergeraknya itu adalah seluruh tubuh tumbuhan itu sendiri. Cukup mudah bukan sobat? Semoga penjelasan-penjelasan ini telah menjawab pertanyaan-pertanyaan di awal. Jadi, gerak menutupnya daun putri malu termasuk gerak? That's right, gerak seismonasti. Good job anak-anak hebat. Untuk lebih memahami lagi, kalian temukan 10 tanaman yang berbeda, kemudian identifikasi jenis gerakannya yang dilakukan tanaman tersebut, laporkan hasil temuanmu ke gurumu dan catat dalam bentuk tabel berikut ini. Oke, ini tabelnya ya. Itulah macam-macam gerak pada tumbuhan. Semoga menambah wawasan adik-adik. Adapun materi gerak pada hewan dan benda akan dijelaskan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.